materi pertama ini dalam pertemuan pertama MPPI adalah basic understanding of research. Pemahaman apa sih itu riset. Itu yang paling pertama mau disampaikan. Nah, seperti yang saya sampaikan di paling depan, harapan saya sih keluar dari kuliah ini Anda bisa merasa, oh research seru ya, research is fun. Karena menurut saya, selama ini Anda sudah pernah melakukannya. Saya yakin Anda sudah pernah melakukan satu jenis atau sebagian dari research. Apa sih itu research? Kita akan belajar itu ya di dalam materi pertama kita ini. Tetapi dari praktek yang barusan Anda lakukan di Google Sheets yang tadi, kayaknya Anda sudah tahu kok research itu apa. Anda sudah tahu sebetulnya research itu melibatkan aktivitas apa saja, melibatkan task solving apa saja. Apakah Anda pernah melakukan research? Saya yakin Anda pernah melakukan sejenis research. Mungkin bukan research akademik, namun dia tetap berbentuk research. Coba kita lihat definisinya ya. Definisi research: systematic process of collecting, analyzing information in order to increase our understanding of the phenomenon, bla 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 ya. Ini kata-katanya nih ya, yang ini saya tulis di sini ya. The systematic process. Jadi kita ada proses yang sistematis mencari informasi untuk menceritakan suatu fenomena. Tujuannya itu. Ini 4 kata ini nih yang kita lakukan dalam melaksanakan riset. Ada prosesnya, ada caranya, apa sih yang harus dilakukan, kemudian apa. Tujuannya mencari data, mencari informasi. Kita punya suatu objektif, kita punya target, kita punya hal yang harus kita lakukan untuk menceritakan suatu fenomena. Nah, dari exercise singkat yang tadi sudah Anda kerjakan, Anda tuh sudah melakukan at least sebagian dari proses riset itu. Sistematik proses, nah ini yang mungkin belum ya. Anda belum melakukan proses yang sistematis. Pertama, cari data, kemudian validasi data, kemudian apa? Itu belum. Nah, itu yang akan kita pelajari di kuliah MPPI. Apa sih yang harus dilakukan? Prosesnya itu sebetulnya ada rule-nya loh, ada ketentuannya loh. Kalau ngerjain riset, mungkin ngambil data dulu, lalu nyiapin sumber data, apa segala macam, itu ada teorinya. Itu ada ketentuannya sebenarnya. Dan itu yang mungkin belum Anda lakukan ketika melakukan riset-riset kecil-kecilan. Dan itu yang akan kita pelajari di MPPI. Akan tetapi untuk yang lain-lainnya, saya rasa Anda sudah pernah melakukannya. Tadi katanya udah ada yang saya Google dulu Bu, metaverse itu apa? Itu kan Anda mengumpulkan data, mengumpulkan informasi. Caranya ngapain? Nge-Google kan? Nah, prosesnya mungkin belum sistematis, cuma nge-Google doang. Tetapi prosesnya sudah ada. Anda sudah cari data. Objektifnya apa? Anda tadi punya tujuan, targetnya adalah saya harus menanggapi statement teman saya. Tujuannya itu. Dan Anda menceritakan fenomenon apapun yang tadi dibuat oleh statement teman Anda, itu fenomenon yang Anda ceritakan. Jadi sebetulnya Anda semua sudah melaksanakan riset dalam hidup Anda. Sebelum beli laptop yang Anda lagi pakai sekarang ini, yang lagi pakai laptop nih saat ini, saya yakin Anda melakukan riset. Anda cari-cari spek apa yang diperlukan, data dikumpulkan ya. Data dikumpulkan, spek apa yang saya perlukan untuk komputer saya, lalu Anda lakukan komparasi, misalnya di toko yang hijau harganya segini, di toko yang oranye harganya segini, toko yang merah harganya segini, kalau saya berangkat beli ke toko yang fisik harganya segini. Nah, itu semua riset, pengumpulan data, tujuannya jelas. Akan tetapi mungkin proses Anda melakukannya tidak ilmiah, dan itu yang akan kita pelajari di MPP. Buat apa sih kita ngajarin riset? Ini ada beberapa tujuannya katanya ya. Menceritakan fenomena, memprediksi sesuatu. Jadi untuk ini ya, forecasting, untuk mencari solusi dari problem. Tadi ingat ya, contoh paling depan ada orang sedang punya pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita perlu mencari solusinya. Dan untuk memberikan interpretasi. Kenapa saya bilang interpretasi? Karena ingat ya, riset itu untuk orang lain. Anda menuliskan hasil riset untuk orang lain. Hasil tulisan ilmiah itu untuk orang lain. Jadi dalam menginterpretasikan itu kita bisa bermanfaat atau memberikan pemahaman kepada orang lain. Ada beberapa karakteristik
dari riset yang saya rasa Anda semua sudah pernah melakukan riset, jadi mungkin nggak kepikir aja bahwa sebenarnya ini karakteristik yang terjadi. Ada beberapa yang ingin saya sorot, seperti ini ya. Berawal dari question or problem, and tujuan, and seterusnya. Oke? Kita akan teruskan. Yang pertama, dia berasal dari suatu pertanyaan atau masalah. Dari suatu pertanyaan atau hal yang ingin diselesaikan, itu kita bisa riset. Kalau saya bawa ke contoh yang tadi kita kerjakan, problemnya itu muncul ketika Anda membaca statement teman Anda dan Anda nggak tahu dia lagi ngomongin apa. Misalnya tadi ada yang ngomongin metaverse, saya belum tahu nih metaverse itu apa. Apa ya itu metaverse? Itulah pertanyaan pertama yang muncul. Maka terjadilah riset untuk mencari tahu apa itu metaverse. Question-nya atau problemnya ini mulai dari banyak sekali hal. Dari hal kecil sampai ke hal eksistensial gitu ya. Sekedar gimana sih caranya saya bisa mengkonvert gambar ini dari dari tidak berwarna jadi berwarna, sampai ke kemana kita, kemana kemanusiaan ini dalam 1000 tahun. Hal eksistensial seperti itu. Problemnya atau question-nya itu bisa sangat beragam. Dari mana saya bisa dapat pertanyaan seperti itu? Pertanyaan riset saya, dari mana saya dapat topiknya? Nah, ini juga mungkin terkait dengan Anda yang akan mengerjakan tugas ya, seminggu depan ya, menyiapkan research project. Dari mana? Kalau ilmiah, biasanya dari tempat-tempat ini. Dari pekerjaan, dari conference, dari bacaan, dari tulisan-tulisan atau tulisan-tulisan atau paper. Tetapi yang paling penting, dari manapun Anda dapat suatu topik untuk dicari pertanyaan yang menarik, Anda harus cari dulu apa sih yang menarik buat Anda. Di sini saya tulis beberapa contoh, di atas ini adalah bayangan saya tentang topik CSI SIT, karena kita computer science saya harus fokus ke situ. Apakah Anda mungkin tertarik dengan hardware, mungkin dengan UX UI, mungkin dengan people management, mungkin dengan programming. Banyak ya di dalam computer science saja. Banyak banget. Anda harus cari mana yang menarik buat Anda. Karena ngerjain riset itu it's a lot easier kalau kamu suka apa yang kamu lakukan. Kalau nggak suka, rasanya sangat-sangat menderita mengerjakan riset yang seperti itu. Jadi itu yang pertama, berawal dari suatu pertanyaan atau problem, question or problem. Selanjutnya, riset itu pasti harus mengikuti suatu plan atau procedure. Harus ada cara tertentu, harus ada protokolnya. Dari ini, lalu ini, lalu ini, lalu ini. Nah, dalam pelaksanaannya itu, maka saya akan mempunyai beberapa assumption. Contohnya ya, saya beri contoh di bidang citra ya, karena bidang saya adalah image processing. Kita kalau mau mengusulkan suatu metode untuk citra, saya harus tahu citra apa yang saya sedang bicarakan. Ini assumption saya. Asumsi saya citra saya berwarna misalnya gitu. Dan disinilah batasan saya untuk mengerjakan riset. Jadi ada beberapa assumption, kemudian kalau saya sudah establish assumption-nya apa, saya akan punya step by step yang harus saya lakukan untuk mengkoleksi dan menginterpretasikan data saya. Dan inilah yang saya dinamakan research method atau research methodology. Please note, dari yang saya tunjukkan di layar saat ini adalah suatu joke ya, jadi itu tidak betul, tetapi intinya riset itu ada caranya. Nah, mungkin Anda bingung, karena di dalam literatur dan juga di Scale disebut-sebut secara bergantian. Research methodology dan research method. Apa sih bedanya? Ada research methodology, ada research method. Apa sih bedanya? Oke, secara definisi ada perbedaan. Research method adalah, saya mulai dari kanan ya, research method adalah suatu teknik untuk mendapat atau menganalisis data. Jadi satu metode, misalkan survei. Itu adalah satu cara mendapat data. Itu adalah research method misalnya. Nah, kemudian research methodology adalah suatu framework dan assumptions untuk membuat suatu big picture framework apa yang harus saya lakukan. Jadi kalau tadi cuma survei doang, mungkin adalah saya harus statistical sampling.
siapa yang mau saya survei. Kemudian surveinya itu harus saya buat pertanyaan surveinya. Kemudian surveinya harus saya edarkan dalam cara apa. Kemudian setelahnya itu hasil survei saya harus divalidasi enggak ya? Kemudian itu harus saya rekap nih hasilnya. Apakah rekapnya secara kuantitatif atau kualitatif? Nah, maka dari itu seringkali perbedaan distinktif apa itu research method dan apa itu research methodology itu enggak jelas. Anda cari dalam referensi, di dalam tulisan paper aja sering sekali menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Sehingga dalam kuliah MPPI ini kita punya rule of thumb, untuk penelitian yang kompleks, yang agak besar gitu, kita katakan menggunakan research methodology. Jadi ada step by step yang framework besarnya. Sedangkan kalau saya mau sekedar katakan, oh saya mau riset dong apa itu metaverse, nah itu mungkin research method cukup, yaitu saya cari dia datanya itu apa sih tentang definisi metaverse, seperti itu. Tapi kalau misalnya emang belum terlalu mengerti keduanya, jangan khawatir, saya sendiri bingung sih kadang-kadang sampai sekarang karena distinction-nya memang tidak clear. Kenapa sih kita perlu metodologi? Kenapa sih harus ribet-ribet menentukan ngerjainnya dalam urutan tertentu? Kenapa harus ABC? Lalu kenapa harus ini? Karena itu Anda bisa melaporkan riset Anda dengan sangat lebih responsible dengan ini. Itu membuat informasi tersusun rapi, kemudian itu juga akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan juga kita dapat menentukan assumption dan data yang diperlukan. Kan tentu saja kalau saya mau survei aja nggak mungkin kan saya dapatkan semua orang yang perlu saya survei, kan enggak gitu. Tapi saya perlu memilih-milih orang mana yang mau saya survei, data apa saja yang harus saya ambil, nggak mungkin semuanya diambil. Nah, jadi asumsi-asumsi dan data yang menjadi batasan dari riset saya juga akan ditentukan jika saya sudah tentukan metodologi apa yang saya akan kerja. Lalu yang terakhir adalah cyclical atau helical in nature. Artinya apa? Yang saya tampilkan di layar ini is highly unlikely. We believe this resolves all remaining questions. No further research is needed. Ini nggak akan pernah terjadi dalam bidang riset. Penelitian itu adalah sifatnya siklik, sifatnya berulang, sifatnya itu repetitif. Jadi emang sifatnya begitu gitu loh. Ini kalau tulisannya cyclical in nature bukan berarti ini dalam alam ya, bukan gitu, tetapi sifat dari riset itu adalah cyclical atau berputar. Contohnya seperti ini. Katakan saya membuat suatu solusi untuk mendeteksi manusia dari gambar. Saya object detection or people detection di gambar. Lalu saya bilang ini adalah solusinya, ini adalah metode yang saya ajukan, ini adalah hasilnya, akurasinya 90%. Gitu. Itulah saya publish, lalu terjadilah, itu sudah dianggap, oh ini adalah solusi yang baik untuk people detection, nanti balik lagi pasti suatu saat. Tapi Anda belum menghandle kalau misalnya cahayanya buruk, jadi misalnya citranya gelap. Oh, Anda ternyata belum menghandle kalau kameranya ini kualitas fotonya jelek. Oh, Anda belum menghandle jika jika lokasinya berubah. Itulah kenapa riset itu berulang. Riset itu berulang, siklis, dia berulang karena nggak akan pernah selesai. It never happens. Anda kerjakan satu hal, oh solusinya beres, something will come up. Itulah kenapa kita perlu asumsi, kita perlu batasan. Karena a lot of the time research yang kita kerjakan ya berlaku di batasan yang kita katakan tadi. Hanya berlaku dengan tadi, dia hanya berlaku ketika gambar saya berwarna dan gambar saya bagus cahayanya. Ntar tiba-tiba pakai gambar yang tidak berwarna, dia nggak berlaku lagi. This is why research nggak pernah selesai. Dia akan berulang dan berulang dan berulang. Anda tidak perlu khawatir untuk mengerjakan riset di bidang CSIS-IT karena dia endless. Nah, omong-omong CSIS-IT, ini banyak ya, banyak banget. Dan kita coba pecah jadi 3 bagian itu. Yang CS itu yang mana, yang AS itu yang mana, yang IT yang mana. Karena as you know, kita semua saling beririsan ya. CSIS di Ilkom dan SI di Fakultas Hukum saling beririsan. Jadi kalau di sini ada sedikit definisi.
di computer science often requires experimental design dan theoretical research, katanya gitu ya. Tujuannya membuat knowledge baru, membuat teori baru, membuat algoritma baru. Kemudian dalam IS, katanya it often requires system development. Jadi harus ada metodologi untuk membuat sistem. Nah, sistem ini sistem ISIT, mungkin UI-nya, mungkin user experience-nya, mungkin desain produknya, dan bagaimana itu suatu sistem itu diimplementasi dalam suatu studi kasus. Lalu yang terakhir, research in IT often requires survey of system components. Yang ingin saya berikan di sini adalah ingat bahwa sadarlah Anda bahwa di setiap penjelasan ini kata yang digunakan adalah often. Artinya apa? Ini adalah an attempt untuk membuat definisi. Jadi kita lihat biasanya sih CS begini, biasanya sih IS begini. Akan tetapi please do not take this to heart. Ini bukan categorization yang fix dan bukan categorization yang strict, dan banyak sekali penelitian di CS dan IS dan maupun di IS itu yang saling beririsan dan harus saling bekerja sama. Bahkan hari gini udah banyak kok yang CS yang berkaitan dengan kesehatan misalnya. IS banyak yang berkaitan dengan kesehatan. It's no longer, udah nggak zaman lah kita pakai yang khusus banget, riset harus satu bidang tertentu, cross fields itu sudah umum. Dan ini saya rasa ada beberapa yang Anda mungkin sudah pernah ketemu sebelumnya, penelitian di CSISIT, mungkin Anda pernah dengar dari kakak kelas, mungkin Anda pernah dengar dari dosen, mungkin Anda pernah dengar dari artikel. Dan saya rasa Anda perlu mengingat kembali tentang ada apa, tentang research yang mungkin sebelumnya Anda sudah pernah baca. Saya akan mengakhiri lecture tentang apa itu riset dengan menyampaikan 3 istilah penting dalam pelaksanaan riset. Contribution, originality, and novelty, atau bahasa Indonesianya adalah kontribusi, originalitas, dan keterbaruan. Ini adalah 3 hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda melaksanakan riset. Seperti komik yang saya tunjukkan di atas, ini terjadi sering. Wah, riset ini susah, saya lagi ngerjain suatu riset. Ternyata orang lain sudah publish duluan tentang topik tersebut. This happens all the time. Maka yang harus diperhatikan mungkin terkait lagi dengan isu plagiarisme yang pernah saya sebut tadi di depan. Ini adalah 3 poin penting yang perlu Anda perhatikan dalam pelaksanaan riset. Riset apapun sih, nggak cuma CSISIT. Yang pertama adalah kontribusi. Kontribusi apa yang akan diberikan oleh penelitian Anda kepada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan computer science, information system, dan IT. Yang kedua, originality. Ini original nggak kerjaan Anda? Ini asli nggak? Apakah ini merupakan hasil pemikiran Anda yang murni? Begitu, belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan ini terkait pula, originalitas itu sangat terkait dengan istilah keterbaruan. Apapun yang Anda lakukan, itu sesuatu yang baru ya. Janganlah kita melakukan riset untuk reinvent the wheel. Anda kalau sesuatu yang udah ada di luar sana, untuk apa sih kita teliti ulang? Ada sesuatu di luar sana, untuk apa sih kita lakukan ulang? Walaupun riset itu siklik, kita berulang-ulang, berhati-hatilah ketika mendefinisikan riset. Yakinkan diri Anda bahwa ini belum dikerjakan. Ini sesuatu yang baru. Mungkin kayak tadi saya katakan, assumption yang Anda terapkan mungkin berbeda dengan orang sebelumnya. Karena Anda nggak boleh melakukan ulang apa yang dikerjakan oleh orang lain. Kalau Anda pernah lihat juga adalah misalkan ini adalah batas dari ilmu pengetahuan yang diketahui oleh manusia, maka kita harus strive untuk berusaha membuatnya sebesar ini. Sekecil aja kontribusi kita, gitu aja, itulah yang kita strive to do dalam penelitian. Sekecil apapun, asalkan dia sesuatu yang baru, itulah bermanfaat untuk mankind, bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, bermanfaat untuk manusia. Dan begitulah
akhir dari